Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita mengawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat kita nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka dia ada di dalam zimmah, jaminan, tanggungan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, basyiril masya'in fi dhulumat ilal masajid binurin yaumal qiyamah, beri kabar gembira orang-orang yang menembus gelap menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah dengan cahaya nanti di akhirat. Jadi orang yang biasa, orang yang berjamaah di masjid menembus gelap, meskipun hari ini nggak ada yang gelap, semuanya tuh udah ada lampu sekarang. Tetapi secara umum sholat subuh itu memang di waktu yang gelap. Beri kabar gembira bagi orang yang menembus kegelapan menuju masjid untuk sholat subuh dengan cahaya di akhirat nanti. Jadi sholat subuh kita ini nanti menjadi penerang kita di alam kubur. Sholat subuh berjamaah itu menjadi cahaya di alam kubur dan juga di akhirat setelah alam kubur. Kemudian kita juga dianjurkan ketika berangkat ke masjid itu membaca doa yang itu juga isinya cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya kan? Kemudian ada yang Allahumma ij'al amami nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti. Kita meminta cahaya kepada Allah ketika kita berangkat ke masjid. Doanya panjang, kayaknya jarang dibaca doa ini kayaknya. Ya, doa berangkat ke masjid itu rata-rata semua isinya itu minta cahaya. Allahumma ja'al amami nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali. Ya Allah, jadikan di hadapanku itu cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Itu doanya panjang, jarang diamalkan. Tetapi sekurang-kurangnya kita baca satu lafaz saja. Allahumma ja'al fi qalbi wa badani nura. Ya Allah, jadikan untuk jiwaku dan ragaku cahaya. Berikanlah cahaya bagi jiwa dan ragaku darimu ya Allah. Minimal baca dua lafaz saja. Allahumma ja'al fi qalbi nura dan wa fi badani nura. Jangan tidak baca sama sekali. Mentang-mentang panjang, itu dibacalah panjang. Baca separuh, karena ada kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jadi bagi kemarin Pak Haji itu apa kaidahnya di grup itu ya. Apa yang tidak bisa diambil seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Jadi yang tidak bisa diambil seluruhnya minimal diambil sebagian. Gitu. Kalau tidak bisa seluruhnya minimal sebagian. Kalau tidak bisa setiap waktu minimal sekali-kali. Gitu. Pokoknya harus ada yang walaupun porsinya sedikit. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ya. Kajian kitab Sahih Bukhari, dan tema kita kali ini adalah bab tentang interaksi sosial. Bab muamalat. Jadi kalau kita mendengar kata muamalat itu maknanya umum, interaksi antar sesama manusia itu namanya muamalat. Dari muamalat itu dibagi lagi, ada muamalat al-buyu, bai' wasyira, jual beli, ada muamalat at-taqadi, hutang pihutang, ada muamalat al-ijarah, pinjam meminjam, ada muamalat yang namanya akhlak dan adab. Itu semua bagian dari cabang muamalat. Namun di kita makna muamalat itu sudah mengalami penyempitan. Muamalat itu yang dipahami oleh kita berarti masalah bisnis gitu. Padahal lebih umum muamalat itu. Dari kata amala yu'amilu mu'amalatan, berinteraksi. Ya. Kalau muasyarah itu sama sih interaksi, cuman biasanya digunakan muasyarah itu lebih kepada muasyarah biasanya ya suami istri.
Makanya ada ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, perilakukanlah atau pergaulilah atau perlakukan istrimu bil ma'ruf dengan baik. Jadi kata muasyarah itu memang sama dengan muamalah, tetapi biasanya konteksnya yang digunakan lafaz muasyarah itu untuk suami istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagian dari muamalah. Bagian dari muamalah. Muamalah suami istri namanya muasyarah. Muamalah pembeli dan pedagang namanya mubayaah atau bai, itu buyu, jual beli, ya. Termasuk muamalah rakyat dengan negara itu muamalah juga masuknya. Interaksi masyarakat, interaksi rakyat dengan negara itu juga muamalah. Artinya tunduk kepada hukum-hukum muamalah sebenarnya. Baik, dan muamalah yang terakhir kita itu bab hadis nomor 935 tentang bahwa ayah itu pemilik kasur, ya. Waktu itu ya terakhir itu kan. Jadi kalau ada dalam hubungan suami istri, kemudian istrinya itu hamil padahal bukan sama suaminya, itu nanti kalau anak lahir itu anak milik suaminya, walaupun itu asalnya dari luar, dari lain. Karena kaidahnya al waladu lil firas, anak itu milik yang punya kasur. Yang punya kasur siapa? Bapaknya. Meskipun si ibu itu dapatnya dari yang lain, gitu ya. Jadi saya bicara status anak. Kenapa? Karena anak itu nanti ke depan dia akan memikul banyak beban kalau dia berasal dari anak di luar pernikahan yang resmi. Anak yang lahir di luar pernikahan yang resmi, dia akan mengalami banyak kesulitan. Setidaknya 4. Yang pertama, dia tidak bisa diwalikan ketika nikah oleh ayah biologisnya. Yang kedua, dia tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan nasab atau turunan atau bin atau binti dari ayah biologisnya. Yang keempat, dia masih bisa menikmati mahram. Artinya kalau mahramnya tidak putus karena dia darah hubungannya, bukan tentang hukum. Jadi anak yang lahir di luar pernikahan sah, di luar pernikahan resmi, maka anak tersebut dari ayahnya tidak memiliki tadi waris, wali, dan nasab. Kan sangat merugikan sekali. Hanya memperoleh mahram saja, muhrim itu boleh, muhrim. Artinya dia boleh tinggal serumah ayah biologis dengan anaknya tersebut, dia boleh bepergian safar ke luar negeri atau naik haji atau sebagainya, dengan itu boleh. Karena muhrimah tidak gugur. Yang gugur itu adalah tadi waris, wali, dan nasab, ya. Namun jika kejadiannya itu adalah di dalam rumah tangga, si suami tidak tahu apa-apa, padahal istrinya itu, mohon maaf, dapat sumbangan air dari luar, dapat drainase dari luar gitu, atau irigasi dari luar, maka itu anak statusnya berdasarkan hadis ini al-waladu lil firas, anak itu bagi yang punya ranjang atau kasur. Siapa? Suaminya. Walil akhir al-hajar, dan bagi pelaku perzinahannya dirajam. Jadi si ibu yang berzinahnya dirajam, tapi anaknya milik suami sahnya. Al-waladu lil firas, itu statusnya demikian. Cuman Bapak Ibu sekalian, saya pernah dan sering sampaikan, pelaksanaan hukum rajam itu adalah pelaksanaan hukum yang tersulit yang ada dalam sejarah Islam. Sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu belum pernah ada penegakan hukum rajam berdasarkan pembuktian. Karena pembuktian hukum rajam itu sangatlah sulit. Yang pertama, harus 4 saksi. 4 saksi ini melihat betul-betul masuknya ember ke dalam sumur. Masuknya dalam bahasa fikih itu idkhalul hasyaba fil farji. Harus masuk itu si helm itu ke dalam farji perempuan. Harus lihat. Kalau tidak, batal persaksiannya. Dan harus 4 orang. Lalu 4 orang ini harus orang yang adalah yang jujur, orang soleh. Coba, perzinahan disaksikan oleh 4 orang. 4 orang ini soleh semua dan melihat langsung itu zakar kepada farji. Sulit. Maka belum pernah ada pelaksanaan hukum rajam dengan pembuktian sampai sekarang.
belum pernah ada. Nah, orang-orang orientalis menakut-nakuti manusia dengan hukum Islam, padahal itu belum pernah terjadi hukum seperti itu. Yang ada itu adalah pengakuan. Di zaman Nabi ada namanya Imra'ah Maziniyah, perempuan dari kabilah Maziniyah, itu mengaku, ya Rasulullah, sucikan diriku, aku tidak mau membawa dosa ke akhirat. Rasul berpaling, naonan maneh teh, saya tidak mau mendengar itu. Lebih baik kamu cabut laporan, udah pergi, nggak usah lapor, taubat saja kepada Allah, gitu maksudnya. Taubat saja. Dia ngaku. Kemudian kata Nabi, oh kamu mungkin baru cium-ciuman aja. Enggak ya Rasul, beneran. Rasul berpaling lagi. Maksudnya nggak usah diterusin sebenarnya. Karena kalau sebuah hudud, sebuah pidana Islam, kalau sudah dilaporkan ke ulil amri wajib menegakkan hukumnya. Maka jangan sampai itu sampai dulu, kalau mau taubat saja kepada Allah gitu. Tapi perempuan ini dengan penuh kesadaran ingin disucikan dan tidak mau membawa beban ke akhirat nanti. Kemudian datang, ya Rasulullah, saya telah berzina, sucikan saya. Kata Rasulullah, au gomastihi, kamu paling baru remas-remasan saja, paling kamu baru gesek-gesekan saja, peluk-pelukan saja mungkin, gitu. Baru sentuh-sentuhan, masih maksa juga. Enggak ya Rasul, bener, memaksa kan. Rasul nggak perhatikan tuh, lama-lama setelah berapa minggu datang, tar Rasul, saya ini batina, bawa kehamilannya. Kata Rasul, pulang kamu, lahirkan dulu dia. Setelah lahir bawa anak kecil, tunggu sampai dewasa, sampai kurang lebih 6 atau 9 tahun, baru tuh wanita karena maksa terus ingin dihukum akhirnya. Nah, jadi itu kejadian penegakan hukum rajam di masa Rasul. Dua-duanya itu adalah berdasarkan pengakuan, dan itu pun Rasul menghindar sebenarnya. Apa buktinya menghindar? Karena di dalam Islam, kalau si perempuan itu tiba-tiba setelah mau dihukum, dieksekusi, kemudian dia mengatakan jangan lakukan itu, atau angkat diriku dari tanah, angkat diriku, atau dia kabur, itu nggak boleh dikejar, nggak boleh dikejar. Kalau dia minta diangkat, kalau dia minta dilepas. Kalau dia minta jangan lakukan, berarti dia mencabut pengakuannya. Bahkan sampai telah terjadi penerapan hukum itu ketika wanita itu dieksekusi, itu kan salah satu yang mengeksekusi itu Khalid bin Walid, itu darahnya itu kena dirinya. Lalu Khalid marah, waihak, celaka wahai perempuan, kamu sudah di dunia berzina, sekarang darahnya kena saya lagi. Oh gitu kan. Kata Rasul, ya Khalid, diam kamu Khalid. Wanita ini kalau taubatnya dibagikan ke 70 penduduk Madinah, lakafatum, akan cukup ini. Wanita ini kalau taubatnya dibagi 70 warga Madinah, cukup taubatnya itu. Karena dia sudah pasrah kepada hukum Allah SWT dan minta disucikan. Jadi kembali lagi ke tema hadis kita, bahwasanya bagi perempuan yang berzinahnya itu rajam, tapi itu pembuktiannya susah. Dan yang kedua adalah bagi yang punya kasur, yaitu suami, berhak mendapatkan dan merawat anak itu. Ya, walaupun anak itu biologisnya anak orang lain, tetapi secara hukum itu anak si bapak itu, suami sahnya itu. Ya. Dan tetap mendapat hak-haknya, karena dia kalau bahasa kita mah, kan kita tidak bisa memastikan tuh air yang ada di rahim istrinya itu berapa persen dan punya siapa sebenarnya gitu. Karena suaminya kan nyumbang tiap hari mungkin. Ini ada yang nyelap satu, kan tidak bisa dipastikan ini anak siapa, kecuali tes DNA. Dan dalam Islam tes DNA itu bukan bukti. Dalam syariat, dalam pembuktian hukum syariat, tes DNA bukan bukti. Dia hanya penguat saja. Bukti yang konkret dalam syariat itu adalah musyahadah, muayyanah, atau melihat, menyaksikan secara langsung kejadiannya. Pernah ada sebuah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang melaporkan tentang seseorang berzina. Umar bertanya, mana saksi kamu? Ini ngabring bawa opatan. Saksi pertama ditanya, kamu benar melihat? Iya Tuan, melihat. Gimana melihatnya? Melihat sempurna. Orangnya saya lihat, dua-duanya orang itu, dan
penetrasinya juga terlihat gitu. Yang kedua sama persaksiannya begitu. Yang ketiga sama. Yang keempat ya ragu dia. Tuhan punten abdi teh ningali muhun leres eta nama jalmi nama dua eta. Mung teu ningali lebetna. Saya hanya melihat si kaki wanita di atas pundak laki-laki itu, tapi tidak melihat. Kata Umar, batal hukuman. Kurang kurang sempurna kesaksian terakhir ini. Dibatalkan, akhirnya yang memfitnah itu dicambuk 80 kali. Namanya hadul qazab, hukuman dalam Islam itu walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh orang lain telah berbuat asusila tanpa bukti 4 saksi yang kredibel, ya, itu mereka dikenai hukuman cambuk 80 kali karena telah mencoreng kehormatan seorang muslim. Nah, berat banget kan? Berat banget. 4 saksi, saksinya semuanya orang baik, melihat masuknya, berat itu. Kalaupun itu terjadi, kemungkinan besar itu berarti perzinahan di muka umum, maka hukumannya besar. Dan orang-orang soleh biasanya tarkiki Tuhan deh, taruntap intip. Nggak mungkin. Oh, kadariu ya kadariu. Nggak mungkin juga, itu kan sulit terjadi. Maka kemungkinan besar itu kenapa hukumannya berat, karena perzinahannya dilakukan di muka umum atau di tempat orang yang banyak melihat. Itu hadis terakhir yang kita bahas, bahwa anak itu milik. Nah, bersambung hukumnya dengan hukum li'an, ya, pernah kita bahas. Kalau suami istri akhirnya sampai menuduh gitu, suami menuduh istrinya berzina, istri atau kebalikan, kasus lain menuduh suaminya berzina, lalu masing-masing tidak punya 4 saksi, maka mereka jatuh kepada hukum li'an. Hukum li'an itu adalah dipisahkan oleh hakim, diceraikan selama-lamanya, tidak ada rujuk kembali, dan disumpah pocong. Saya tidak menyukai istilah sumpah pocong, sumpah mati lah, sumpah laknat, maaf, sumpah laknat. Makanya sebutnya li'an. Li'an itu dari kata laknat. La'ana yal'anu li'an wa laknatan, laknat. Bagaimana caranya? Al-Quran telah mengatur, apabila seorang menuduh pasangannya berbuat zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhad, dan tidak mendatangkan 4 saksi, itu disumpah. Disumpahnya bagaimana? Ada redaksinya di Quran, sudah disiapkan redaksinya, bahwasanya istriku fulanah telah melakukan perzinahan, dan jika aku dusta maka aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu si istri juga bersumpah, jika suamiku yang benar aku dilaknat, jika aku yang benar suamiku dilaknat. Lalu diceraikan selama-lamanya, la ruju'a ba'dahu, tidak ada rujuk kembali. Bedanya dengan cerai biasa, kalau cerai biasa ada rujuk, ada kemungkinan rujuk itu. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 boleh rujuk dengan akad baru. Talak 3 itu boleh rujuk asal sudah dinikahi oleh orang lain dan diceraikan kembali orang lain tersebut, baru diambil lagi gitu. Tapi talak li'an tidak ada rujuk kembali. Apa gara-gara li'an itu? Sebab li'an itu satu-satunya adalah suami istri menuduh atau salah satu pihak menuduh dan tidak membawakan 4 saksi, maka mereka dicerai secara li'an, selama-lamanya dipisahkan, tidak ada rujuk kembali. Maka jangan tuduh ke suami atau ke istri kalau tidak punya 4 saksi, nanti dili'an sama pengadilan tahu rasa. Terus bagaimana kalau kita melihat ada indikasi-indikasi atau kita sudah melihat langsung? Ya udah langsung aja, kalau kita memang tidak berkenan, ceraikan saja. Ceraikan saja, tidak usah tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak apa-apa. Kalau kita melihat ada pasangan melihat nusuz itu durhaka pasangan kepada pasangannya, terutama istri pada suaminya, diceraikan saja. Gitu. Nusuz. Fa'in dalam ayat itu nusuzan, apabila istri melakukan nusuz, maka ada 2 konsekuensi. 1, suami tidak usah menafkahi lagi. Kalau istri nusuz, suami tidak ada kewajiban memberi nafkah. Dan yang kedua, suami boleh menceraikannya kalau perempuan berbuat nusuz, ya. Maksiat. Istri maksiat kepada Allah, tidak sholat, kemudian hayu wae ngahakan riba, hayu wae minum khamar, hayu wae bergaul dengan teman-temannya secara keluar batas, itu nusuz. Atau memasukkan laki-laki ke rumahnya tanpa izin, atau nusuz. Nusuz itu adalah maksiat istri kepada suaminya. Termasuk nusuz itu zina, apalagi itu mah puncaknya nusuz.
puncaknya nusyuz. Nah, kalau ayatnya mah si istri itu sudah tidak bisa lagi menegakkan atau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat perempuan nusyuz, istri nusyuz, suami boleh menceraikannya dan suami tidak ada kewajiban memberi nafkahnya. Gitu. Misalkan bulan Januari si istri nusyuz, maka sampai bulan Juni ya, belum juga taubat dari nusyuznya, suami tidak ada kewajiban memberi nafkah dia. Kata siapa? Kata hadis Rasulullah SAW. Tidak ada kewajiban memberi nafkah wanita yang berbuat nusyuz. Nah, hukum-hukum rumah tangga itu banyak sekali kaum muslimin yang tidak paham. Banyak itu. Ada yang mentalak istrinya tiap hari, tapi masih aja gabung, masih aja campur suami istri itu. Padahal sudah tiap hari mentalak itu. Geus leuwih ti 3. Sudah lebih dari berapa kali gitu. Pasya talak, heureuy talak, pasya talak. Itu sudah hubungan yang haram sebenarnya kalau dia tidak melaksanakan tata tertib bagaimana talak itu bisa disahkan kembali menjadi rujuk. Tapi sayangnya banyak rumah tangga yang tidak tahu, banyak anak muda yang harusnya penyuluh dari KUA itu memastikan dua mempelai yang akan menikah ini paham fikih nikah, tapi tidak kenyataannya mah mereka hanya mencatat pernikahan dan mengawinkan, padahal itu kewajiban mereka membimbing juga, menyuluh, memberi penyuluhan sampai suami istri tahu gitu. Tapi faktanya tidak begitu. Masing-masing kita belajar sendiri tentang pernikahan itu, harusnya dikasih tahu sebelum pernikahan. Ustaz, kalau setelah talak itu ada kewajiban membayar mut'ah 3 bulan itu ada dalilnya ya? Ada. Kalau setelah talak tapi dia masih dalam masa iddah, si suami masih berkewajiban memberi sukna wal gida, masih kewajiban memberi makan, nafkah dan juga tempat tinggal. Selama masa iddah. 3 bulan kalau di tadi 3 bulan. Di mana? Di pengadilan 3 bulan. Ya, pengadilan tuh ngambil dari kuru itu 3 kali haid, 3 kali suci. Jadi patokannya ke situ. Kalau yang sudah tidak haid itu 3 bulan. Patokannya. Kalau yang bagi masih haid, suci haid. Atau ngitung dari haid suci. Itu salah satu kuru. Kalau sudah tidak menstruasi, maka ngambilnya bulan, salah satu ashur, 3 bulan. Kalau yang meninggal dunia itu khusus dia 4 bulan 10 hari. Kalau yang hamil sampai lahir. Gitu. Kalau suami tidak memberi nafkah, bolehkah istri gugat cerai? Suami sengaja tidak beri nafkah, boleh. Itu justru saatnya istri mentalak suaminya itu kalau tidak memberi nafkah. Gitu. Atau mendapati ada kekurangan, mohon maaf ya. Pakai syarat, ya? Tidak pakai syarat. Tidak Kalau di hukum kita memang ada takliknya itu setahun atau 2 tahun. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih, memang para ulama memberi batasan, misalkan 6 bulan, ada yang setahun. Pada dasarnya kalau dalam waktu lama suami itu tidak memberi nafkah sampai istri itu dalam keadaan madorot, ya, madorot gara-gara suaminya tidak ngasih nafkah, maka itu istri boleh mengajukan yang namanya tatlik atau gugat cerai kepada pengadilan agar diceraikan. Ya. Jadi istri itu punya 2 hak menceraikan suaminya. Talak itu secara dasar, hukum dasar talak itu hak suami, mutlak. Talak itu mutlak suami yang punya. Tapi ada 2 kondisi istri itu boleh meminta cerai. Judulnya meminta cerai. 1 kepada suaminya, yang satu lagi kepada pengadilan. Yang kepada suaminya itu namanya khulu, yaitu istri mengembalikan mas kawin suaminya dan minta diceraikan. Misalkan si istri melihat suaminya itu sudah tidak benar, ya, sudah banyak maksiat kepada Allah, sudah melanggar hukum Allah, tidak sholat, ya, tidak puasa, tidak melakukan hukum-hukum Allah, lalu apalagi misalkan KDRT, lalu tidak menafkahi, maka si istri itu bisa mengajukan kepada suaminya, Kang, ku abdi diuihkeun nya mas kawin, tapi ceraikan abdi. Sholat itu butuh, perangkat alat sholat itu butuh. Perangkat alat sholat. Pas dibalikin teh muka nah unggul 20.000, aduh itu betul. Nah, jadi itu minta diceraikan, ya. Atau yang kedua, si istri datang ke pengadilan, lapor kepada Pak Hakim, suami saya sudah tidak memberi nafkah, atau suami saya sudah melakukan KDRT,
maka itu nanti jatuhnya gugat cerai. Yang menceraikan itu pengadilan. Tatlik, dalam bahasa fikih itu tatlik. Gugat cerai sekarang. Jadi si istri boleh ngajukan ke pengadilan bahwa gini. Ya. Nah, kalau perceraian tanpa sebab itu adalah perbuatan yang paling Allah murkai. Dalam sebuah hadis, barang siapa istri meminta cerai tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, barang siapa minta cerai kepada suaminya gara-gara suaminya tidak kaya misalkan, atau suaminya kurang memberi uang jajan padahal nafkah sudah dijamin, atau suaminya itu kurang kasep, atau misalkan kurang good looking, tiga artis Korea misalkan, atau pika sebelen suaminya. Nah, itu namanya minta cerai tanpa sebab. Allah mengancam istri yang minta cerai gara-gara suaminya ada kekurangan tidak akan mencium bau surga. Berarti istri tersebut tidak akan masuk surga. Hati-hati para wanita, jangan sampai keheul ka suami atau suaminya itu kurang kasep. Nah, itu minta cerai, nggak boleh. Itu diancam oleh Allah dengan dijauhkan dari surga. Bahkan bukan surga, baunya pun nggak mencicipi. Kan surga itu kan 30 hari tercium baunya nanti itu. Ya. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya harum wanginya surga sudah tercium dari jarak 30 hari perjalanan. Sebulan, ya. Perjalanan. Itu sudah kecium bau surga. Kalau neraka itu kan ada keterangan kalau kita menjatuhkan barang itu nyampe ke dasarnya itu 70 tahun. Ngelungkeun aqua 70 tahun nyampe. Bayangkan kita dijerumuskan ke sebuah lembah, sebuah jurang neraka yang jauhnya itu dasar keraknya itu sampai jauh segitu. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis ada sesuatu yang paling ringan banget supaya kita dijauhkan dari neraka. Yang pertama adalah apa itu? Membaca zikir yang tahlil itu, ya, tahlil itu. Jadi ada sebuah hadis Rasul bersabda, 5 lafaz tahlil, 5 bacaan tahlil yang menjamin orang dijauhkan dari neraka. Kata para ulama, kalau ada hadis menyatakan dijauhkan dari neraka atau tidak disentuh api neraka, itu lebih dahsyat daripada hadis yang menyatakan dimasukkan ke dalam surga. Ya, misalkan nih, barang siapa mengamalkan A, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu pangkatnya masih di bawah dari hadis yang berbunyi barang siapa mengamalkan A, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Gitu, kata para ulama, begitu keterangannya. Nah, dalam hadis itu ada amalan sederhana, bacaan sederhana yang membuat orang yang membacanya itu tidak akan disentuh api neraka. Dalam hadis disebut dengan khamsu tahlilat, 5 bacaan tahlil yang mana orang membacanya tidak akan disentuh sedikit pun api neraka. Sudah di-share ya? Bacaan itu sederhana, saya akan bacakan. Yang pertama, lafaz tahlil pertama, barang siapa membaca la ilaha illallah Allahu Akbar, itu yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Tahlil ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Tahlil keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tahlil kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau itu dibaca minimal seumur hidup. Syukur-syukur kalau tiap hari. Syukur-syukur tiap hari, minimal seumur hidup, kata Nabi tidak akan disentuh api neraka. Dihafalkan, Pak. Ya. 5-5-nya dibaca dan sekaligus. 5-5-nya dibaca dan sekaligus. La ilaha illallah Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu namanya khamsu tahlilat, 5 tahlil. Dibaca minimal sekali seumur hidup, tidak akan disentuh api neraka. Maka menurut saya ini mah wajib dihafalkan. Wajib dihafalkan agar kita tidak disentuh api neraka. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, boleh dicari di googling, boleh. Dan pernah di-share juga oleh Pak Ketua DKM. Udah di-share. Apal tapi terus apal? Insyaallah, alhamdulillah. Cinta. Di-share aya nu nge-share teh hafal eta masalah eta. Gitu. Nah, dihafal, dites ya. Kalau baca subhanallah walhamdulillah
itu juga faedahnya besar sekali, tapi kita sedang membahas faedah tahlil. Ya, jadi kita supaya tidak pacorok begitu. Pacorok tuh kemahnya rancu gitu. Ini ada keutamaan baca subhanallah walhamdulillah, ada keutamaan subhanallah bihamdi, masing-masing punya keutamaan gitu. Jadi jangan dibenturkan, masing-masing punya keutamaan. La ilaha illallah syarikalah 100 bagaikan puasa 10 bagaikan bebaskan 10 budak Ismail yang setara dengan puasa 20 bulan. Itu fadilahnya. Baca aja. Tidak usah nanti membenturkan bagaimana dengan yang membaca subhanallah bihamdi. Baca aja juga gitu. Jadi semua dibaca, itu intinya ke sana gitu. Masing-masing punya fadilah keutamaan sendiri-sendiri. Tadi malam kita bahas, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul kullu syai'in qadir 100, dia pahalanya itu sebesar membebaskan budak anak Ismail, putra Ismail. Yang satu putra Ismail itu setara dengan 2 bulan puasa berturut-turut dan lebih besar. Maka kesimpulannya, orang yang baca la ilaha wahdahu la syarikalah 100 kali itu seperti puasa 20 bulan berturut-turut. Pariduan eleh eta, masih duan eleh. Dengan baca itu. Tapi kalau beliaunya baca juga ya orang eleh gitu. Jadi itu fadilahnya baca subhanallah wa bihamdi. Yang membaca subhanallah wa bihamdi 100, maka dia tidak ada yang lebih afdol dari orang itu kecuali orang baca lebih banyak dari itu. Baca. Dan dalam riwayat lain dimaafkan dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Baca. Ini ada lagi 5 tahlil. Faidah fadilahnya menyelamatkan orang dari sentuhan api neraka dibaca. Itu maksud saya tuh, setiap zikir yang disampaikan tadi masing-masing punya fadilahnya, masing-masing punya afdoliyahnya, bahkan masing-masing punya keutamaannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pacorok, jangan riweuh, jangan serasa pusing. Kok banyak sekali nih zikir yang memang zikir itu kan ibadah yang paling afdol. Dalam hadis Rasul bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian ibadah yang sangat ringan, tapi itu paling suci di depan Tuhan kalian, paling berat timbangannya bagi amal kalian, paling besar pahalanya di sisi Tuhan kalian, dan itu lebih baik dari kalian berinfak sedekah emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian dari berjuang fisabilillah kalian mati atau musuh kalian yang mati. Sahabat mengatakan, bala ya Rasul, kami ingin tahu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, apa itu? Aksiru min zikrillah, perbanyaklah zikrullah. Zikrullah yang mana? Mangga pilih banyak itu kan. Ada yang subhanallah bihamdi, ada subhanallah walhamdulillah akbar, ada sholawat, ada baca Quran, ada lain sebagainya. Jadi memang zikir itu ibadah yang paling afdal. Bahkan sholat pun isinya zikir semua. Zikir itu ibadah yang paling afdal, bahkan sholat pun zikir semua. Sekurang-kurangnya kita dalam sehari itu ada wazifah, baik kubur atau sugro yang kita baca setiap hari dan tidak boleh terlewatkan. Pertanyaan kan waktunya Mangga. Ya. Di antara sekian hukum-hukum ranjang itu yang sudah diadopsi oleh pemerintah kita mulai undang-undang perkawinan itu sudah lengkap atau masih ada yang? Kalau di undang-undang perkawinan mungkin 80% mungkin sudah ya, 80% 70% sudah. Tapi ada yang tidak teradopsi, yaitu hukum anak dari pernikahan siri. Di undang-undang kita anak siri itu tidak punya kekuatan hukum, ya kan? Padahal dalam syariat, dalam fikih, anak siri itu ya anak agama, di hadapan Allah sama dengan anak mau kecatat mau nggak kecatat di hadapan Allah sama. Tapi karena negara itu main di wilayah formal, maka anak dari pernikahan siri tidak dapat waris, tidak dapat nasab. Dapat nggak dapat ya. Anak siri boleh nggak di dalam ijazah nulis binnya itu ke bapak sirinya? Hah? Boleh nggak? Atau harus ada persaksian dari KUA? Enggak, ini hukum negara. Hah? Tidak, berarti nggak boleh. Nah itu tidak dicatat ya. Jadi negara tidak akan mencatat bin seseorang kalau dia bukan pasangan resmi yang tercatat. Nah itu juga berarti belum teradopsi. Jadi kalau bisa kita katakan mungkin 80% atau 75% undang-undang pernikahan kita tahun 81 itu mengadopsi. Karena apa? Karena negara juga tidak punya referensi sebenarnya hukum pernikahan kecuali dari agama. Ya kan tuh. Yang kedua, di dalam undang-undang kita itu melarang pernikahan beda agama.
Padahal kalau kita lihat fikih dirinci beda agama yang mana yang tidak boleh menikah, yaitu beda agama non ahli kitab, kan gitu. Kalau beda agamanya masih ahli kitab, masih pendukung dan pengikut agama samawi, meskipun mereka dengan berbagai macam jenis kesesatannya, kekafirannya, tapi karena mereka adalah ex orang-orang beriman, dulunya mantan orang beriman, Allah kasih kelebihan, yaitu ya, iya nih orang beriman, tapi kan sisa ajarannya masih ada tuh di kitab suci mereka, tapi ya gitu sedikit-sedikit gitu. Di dalam kitab mereka ada pengharaman babi, tapi mereka mengingkarinya. Dalam kitab mereka pengharaman judi, pengharaman khamr, disuruh puasa, disuruh ibadah, disuruh pakai tutup aurat, tapi kan tidak dilaksanakan. Makanya saya pernah lihat suatu podcast, ada orang debat gitu. Coba lebih ngikut Yesus mana, orang Islam dengan orang Kristen gitu? Orang Islam. Yesus puasa, kita puasa. Yesus sunat, kita sunat. Yesus tidak makan babi, kita tidak. Yesus tidak minum khamr, kita tidak minum. Yesus ibadah sholat, kita ibadah sholat, meskipun beda cara ibadahnya. Jadi yang paling ngikuti Yesus ya kita orang Islam. Secara syariat, yang kita maksud Yesus Nabi Isa alaihissalam. Yang meyakini bahwa Yesus itu tidak disalib, kita. Yang meyakini bahwa Yesus masih hidup, kita. Yang meyakini bahwa Yesus akan turun nanti di akhir zaman untuk menghancurkan agama pagan ini, agama salibnya Yesus, kita ya. Tetapi kenyataannya yang ngaku bahwa pengikut Yesus itu adalah selain kita. Nah, tapi karena mereka itu punya riwayat, punya latar belakang yang sama dengan kita dulunya, sama-sama berasal dari kitab samawi, Allah kasih keringanan. Apa keringanannya? Dua. Satu, kita boleh makan sembelihannya meskipun mereka tidak baca bismillah. Yang kedua, kita boleh menikahi anak gadisnya. Yang muslim, yang laki-lakinya. Yang muslim, tapi muslim laki-laki boleh menikah wanita kitabiah, Yahudi Nasrani maksudnya kitabiah itu. Selain dua ini tidak boleh. Tapi tidak ada kebalikan, muslimah itu haram hukumnya dinikahi oleh orang kafir, siapapun dia, ahli kitab atau bukan ahli kitab ya. Terus ada yang membantah, Ustadz itu kan di zaman Nabi sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah berubah kafirnya. Tidak berubah. Ahli kitab di zaman Nabi sudah ditegaskan dalam Al-Quran, wa yaquluna salisu salasah. Orang-orang Kristen di zaman Nabi Muhammad sudah mengatakan salisu salasah, Trinitas sudah ada zaman Nabi. Nah, berarti hukum itu tetap berlaku dong kalau alasan itu. Yang kedua, di zaman Nabi orang Nasrani sudah mengatakan Isa ibnullah. Di zaman Nabi itu, zaman sekarang juga masih. Maka orang yang mengatakan bahwa hukum pernikahan beda agama, laki muslim dengan perempuan non muslim kitabiah diperbolehkan, itu masih berlaku sampai sekarang ya. Dan sejarah menunjukkan para sahabat Nabi yang tersebar ke Romawi, ke Persia, dan ke wilayah-wilayah taklukan umat Islam di seluruh dunia, mereka banyak menikah dengan gadis-gadis setempat yang belum Islam. Ibnu Umar sendiri punya istri yang non muslim dan itu kitabiah. Nah, jadi kesimpulannya orang Islam yang laki-laki boleh menikah dengan non muslim asal kitabiah. Kenapa? Pertimbangannya satu, dakwah, yang kedua biasanya anak incu nurut ke bapak dalam agama itu. Kalau suaminya muslim, istrinya non muslim, itu biasanya keluarga akan ikut bapaknya masuk Islam. Lebih kuat. Dan diharamkan kebalikan, muslimah tidak boleh dinikahi oleh. Karena apa? Karena potensi besar muslimah ikut agama bapaknya itu lebih besar. Jadi pertimbangannya ke sana. Anallahu yakum ajmain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah, memberikan kita pengetahuan ilmu agama. Tadi itu hadis pengulangan, tapi lama sekali bahasanya. Mudah-mudahan nanti kita teruskan lagi hadis berikutnya, muamalah yang kedua ya, yaitu tentang adab-adab dan akhlak di masyarakat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.